Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Mujahidah membuat jalan cerita di video ini agar saudara-saudara kita umat Islam yang awam bisa mengerti dengan jelas kenapa klan Ba'alawi tidak diakui sebagai keturunan baginda Nabi. Kalian akan menemukan jawabannya di dalam video ini. Gak usah berkuar-kuar di media, gak usah berkuar-kuar mengusir Habaib Ba'alawi. Saya orang pertama. Apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari Habaib Ba'alawi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Ya, walaupun masyarakat masih banyak yang belum mengerti, yang belum paham tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Iman, yang termakan provokasi, yang termakan hasutan, yang termakan iklan mereka, para kebeb-kebeb ini. Saudara, itu PKI gaya baru. Bukan, mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Kiai Agus Mariono, Tubagus Mogi, Kiai Iman itu adalah agen Cina imperialis, agen Yahudi yang memecah belah persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Ini itu salah, 100% salah. Kalau memang benar, ayo kita adu data. Saya akan pertama kali memukul ketiganya. Sudah saya hubungi semua, nggak ada itu. Bohong. Bohong. Kata Rasulullah ada dua perkara, dua perbuatan. Dua perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan min khisalil kufar. Artinya dua perbuatan ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Berarti minal kabair kalau dilakukan oleh muslim. Apa dua perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'n fil nasab, nyerang nasab juga sudah termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini satu perbuatan jahiliyah, dua termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, jangan disangka keren nanti lagi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Tayyib, dengan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taysir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, ta'an fin nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya. Sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safina Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'alawi sebagai
keturunan Rasulullah SAW. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Kalian sudah mendapatkan satu bukti bahwa kejujuran Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang karya kitab Syekh Maimun Zubair menyatakan tidak tercatat Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Artinya apa yang diucapkan Habib tadi suatu kebohongan yang mungkar. Mereka menyebarkan kebohongan atas nama ulama, menghalalkan segala cara untuk membela diri. Itu tandanya mereka ini orang-orang yang mengejar duniawi. Mujahidah juga ikut kasihan kepada ratusan juta umat Islam yang mempercayai klan Ba'alawi keturunan Nabi. Ternyata mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Apakah mereka tidak kasihan melihat umat yang tertipu ini hanya mengikuti kitab para ulama yang muaranya juga bersumber dari kitab Ba'alawi sendiri? Adapun kitab para ulama yang menjadi rujukan sebagai pembelaan, kitab setelah abad ke-9 ke atas, bagi mujahidah itu sama saja bohong. Coba kita renungkan. Jika ada sebuah hadis yang jika sanadnya terputus, sudah pasti dikatakan sebagai hadis palsu. Begitu juga tentang klan Ba'alawi, sumbernya saja tidak dikenali yang bernama Ubaidillah, tiba-tiba muncul keturunannya di abad ke-9. Apakah semudah itu untuk diakui? Coba kalian simak sampai selesai dan ikut bersama mujahidah dalam berkomentar. Imam Ubaidillah itu sendiri, itu tidak saya dapati sama sekali siapa saja ulama-ulama yang menunjukkan atau menceritakan bagaimana ketokohan dari Imam Ubaidillah. Aba Makhrama sahib Qiradatin Nahar, ulama Hadramut sendiri wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Aba Makhrama sahib Qiradatin Nahar, ulama Hadramut sendiri wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Ulama Hadramut sendiri wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Bahkan yang diklaim misalnya seperti Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, salah satu sejarawan asal dari Yaman, asal dari Hadramut, lebih tepatnya dari kota Aden. Itu pun dalam kitabnya Mir'atul Jinan, bahwa dalam kitab ini itu menceritakan kejadian, setiap kejadian-kejadian yang terjadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan saya runut itu, tidak satupun tokoh dari keluarga Ba'alawi itu diceritakan. Jangankan Ubaidillah, satu tokoh dari keluarga Ba'alawi itu sendiri, bahkan beliau ini berada pada masa setelah Faqih Muqaddam ya, karena beliau itu meninggal tahun 770-an. Artinya di tahun itu tidak terekam sama sekali tokoh-tokoh dari Ba'alawi. Jangankan Ubaidillah, tokoh-tokoh semacam Al-Faqih Muqaddam itu tidak terekam di dalam kitabnya Mir'atul Jinan itu. Nah, sehingga dari kesimpulan yang ada bahwa dari kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama Yaman atau ulama-ulama Hadramut secara khusus, itu memang tidak merekam sama sekali bagaimana kesejarahan dari seorang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah. Kiai Imad sendiri yang menganggap bahwa Ubaidillah adalah tokoh ahistoris, tidak ada sosok Ubaidillah. Artinya kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi, Muhammad, Alwi, Faqih Muqaddam, seterusnya itu juga tidak ada. Tapi kenapa yang saya pertanyakan, kenapa Kiai Imad dan orang yang pro terhadap kajian beliau masih menyebut bahwa para habaib klan Ba'alawi? Artinya secara tidak langsung beliau itu meyakini bahwa Ba'alawi itu ada. Habib sama muhibinnya sama-sama dangkal. Mereka hanya bisa mengklaim pendapat orang tanpa memikirkan penelitian orang lain. Apakah hal itu masuk akal atau tidak? Mereka tidak pernah memikirkan sedikit pun tentang kebenaran kajian dari pihak Kiai Imad. Yang mereka tahu, yang mereka kutip, yang mereka banggakan semua karya orang lain, sementara leluruhnya sendiri tidak memiliki catatan bukti sedikit pun apakah dia pernah hidup atau tidak di zamannya. Bayangkan apa yang dikatakan alumni Yaman itu bahwa Imam Ubaidillah itu tenar di masanya. Bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW, beliau hafiz hadis, tapi satu huruf pun tidak meninggalkan catatan, tulisan, atau karya sebagai bukti bahwa Imam Ubaidillah memang pernah ada. Pantas saja bilang mereka bahwa kepalsuan nasab Ba'alawi ini seterang matahari tidak bisa disembunyikan lagi. Mas Marihin, apakah Anda juga sudah mendapatkan fakta bahwa Ubaidillah adalah anak bin Isa? Kan meyakini
meyakini bahwa tentu seseorang meyakini kan harus melakukan riset katakan ya, kecuali meyakini dari hasil taklim. Oke, orang-orang tua dulu seperti itu, husnudon misalnya. Nah, Anda sendiri sudah melakukan riset terhadap sosok Ubaidillah apa belum itu ya, sebagai anak Ahmad bin Isa? Basic saya adalah ilmu sejarah, Pak Yusuf, dan ilmu sejarah melakukan pendekatan melalui filologi, manuskrip. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Memang zong. Tidak ada. Eksternal. Oh ya? Bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Hijri. Ini bicara nasab. Sepandai-pandainya orang, sealim-alimnya orang tidak akan bisa menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah kalau memang datanya terputus. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sunil juga sepakat itu. Kalau itu di Ajurus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya betul, tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada. Suladab itu. Nek bahasa Surabaya kurang ajar ini. Dianggap ilmu tentang pengakuan di kitab-kitab yang ada di dalam ulama-ulama kita, para muassis kita dan kitab-kitab itu dianggap dunia semua, padahal itu ilmu. Al-ilmu nurun. Apakah yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin itu bukan ilmu, sampai melibatkan ahli filologi dan ahli genetika, juga melakukan penelitian nasab mulai ke abad ke-4 sampai 9. Apakah karena yang diteliti nasab itu nasab Ba'alawi, sehingga dikatakan itu bukan ilmu? Apakah karena Kiai Imaduddin itu muda dan baru kemarin sore, sehingga tidak boleh membenahi tulisan orang yang terdahulu? Ingat sekali lagi bahwa Nabi Muhammad juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan berarti orang terdahulu dijamin kebenarannya. Al-Quran menganjurkan, jadilah orang pecinta kebenaran. Al-Quran mengatakan, ulama itu bukan seorang pendusta. Tidaklah orang berdosa karena ketidaktahuannya, walaupun kesalahannya ditemukan Kiai Imaduddin di zaman sekarang. Justru kita inilah yang perlu dikhawatirkan. Semua amal ibadah habis di hadapan Allah hanya karena membela klan Ba'alawi. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal. Artinya ketika tiga hal ini tidak ditemukan, korinah tidak ada, indikator-indikator penguat akan yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhrah.
syuhroh di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrohnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasannya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis. Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah, itu pun yang saya tahu, yang Mu'tabarah itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakhr. Orang gila itu kalau sudah menyatakan pendapat yang tidak dinyatakan oleh siapapun pendapatnya. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik, tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad muncul satu orang pendapatnya ke Maghrib. Beda sama ulama, bukannya bangga, eta namina edan. Kesimpulan Mujahidah dalam video ini, sudah 100% mereka ini habib palsu pembegal nasab Nabi mulia umat Islam. Tidak ada satupun dari mereka yang ilmiah kecuali hinaan, makian Kiai Imad, dan pembodohan kepada umat. Kita sebagai umat Islam ikut berperan penting untuk menjaga nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena bagikan kalau bisa viralkan video ini, agar semua umat yang awam mengerti kenapa Habaib Ba'alawi menjadi habib palsu di NKRI. Kalau nasab Ba'alawi nggak diakui, berarti, saudara, Habib Utsman bin Yahya bukan habib. Berarti Habib Ali Al-Hafsi Kuitang bukan habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas Sahibur Ratib, teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong, lugatan wastilahan bohong. Kiai Imad tidak pernah mengatakan kepada kita, kalau tidak percaya omongan aneh, ente akan kualat. Kalau tidak percaya omongan aneh, ente akan masuk neraka. Tetapi apa? Beliau menyajikan satu persatu kebenaran itu untuk ditunjukkan kepada kita. Tinggal kita mau terima atau tidak. Sekarang kalau berbicara pendukung, pengikut, kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang pengikutnya banyak. Kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang pengikutnya sedikit. Kebenaran itu berdiri sendiri, independen dia sifatnya. Nah, bisa jadi kebenaran itu tidak berpihak kepada orang banyak. Sejarah Rasulullah dulu diusir, diludahi, dibully, difitnah, seperti itu. Kemudian berbicara pengikut banyak, Dajjal itu banyak pengikutnya. Mau ikut Dajjal? Saya enggak. Juga bukan habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib juga bukan habib, saudara. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya habib palsu. Untung gue punya jantung 11, putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah, bawaannya ngagetin dulu. Udah males ya Bang, begalas. Kenapa saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya kamu manusia terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya.
Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alawi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah lewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian, saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Ba'alawi. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke meja cybercrime, saudara. Kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah, justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.